Halo semua, perkenalkan aku Nabila Eka 611221520. Kali ini aku membahas tentang uji non-parametrics. 1. Uji untuk satu sampel. Uji untuk satu sampel terbagi menjadi beberapa cara, salah satunya dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini bisa dipakai untuk menguji keselarasan data yang berskala minimal ordinal. Contoh soalnya ada pada modul, beserta datanya sudah disediakan. Langsung saja kita akan memasukkannya ke dalam SPSS. Untuk soal tersebut kita akan beralih ke SPSS dengan variabel view yang disediakan adalah berat. Untuk langkah berikutnya kita akan beralih ke menu data view. Di sini aku udah input data seperti yang ada pada soal tersebut. Untuk mengerjakan soal yang pertama, kita langsung aja klik Analyze dan Non-Parametric Test. Lalu kita pilih Legacy Dialog, pilih One Sample, terus tes variabelnya kita masukin berat, terus tes distributionnya, nanti akan kita buat normal. Lalu klik OK. Setelah itu akan muncul outputnya seperti ini. Analisanya, H0 distribusi populasi mengikuti distribusi normal, sedangkan H1 distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Pengambilan keputusan didasarkan dengan probabilitas. Jika probabilitas lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas lebih kecil daripada alfa 0,05, maka H0 ditolak. Keputusan. Terlihat bahwa pada kolom ASYM Basic to Tailored untuk diuji dua sisi adalah 0,730. Karena kasus yang kita uji adalah uji satu sisi, maka probabilitasnya menjadi 0,730 dibagi dengan 2 sama dengan 0,365. Maka didapat probabilitas di atas alfa 0,05 yang artinya H0 diterima, atau bisa juga dikatakan distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Kita akan lanjut ke soal yang kedua, uji data dua sampel berhubungan atau dependen. Contoh soalnya, sebuah perusahaan sedang mengembangkan suplemen penambah berat badan. Perusahaan ingin mengetahui khasiat suplemen tersebut sebelum dipasarkan secara komersial. Untuk itu, perusahaan mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 10 orang siswa sekolah dasar yang sudah diukur terlebih dahulu berat badannya. Setelah 3 bulan kemudian, siswa-siswa tersebut diukur berat badannya lagi untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badan yang nyata. Berikut adalah hasil pengukuran tersebut. Angka dalam kilogram. Oke, kita akan beralih ke SPSS. Untuk variable view, kita akan isi dengan sebelum dan sesudah. Setelah itu kita akan beralih ke menu data view, dan aku udah input data seperti yang ada di soal. Untuk mengerjakan soal ini, langsung aja kita klik Analyze, lalu Non-Parametric Test. Kita pilih yang Legacy Dialog. Lalu kita akan memasukkan sebelum ke variabel 1 dan sesudah ke variabel 2. Setelah itu, untuk test type-nya, kita pilih Wilcoxon, lalu klik OK. Maka akan muncul outputnya seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan analisa hipotesis. Analisanya, H0 suplemen tidak punya efek berarti pada berat badan, H1 suplemen punya efek berarti pada berat badan. Pengambilan keputusannya dengan membandingkan statistik hitung dan statistik tabel. Jika statistik hitung lebih kecil daripada statistik tabel, maka H0 ditolak. Jika statistik hitung lebih besar daripada statistik tabel, maka H0 diterima. Statistik hitung dihitung dari Wilcoxon yang terlihat pada output. Dari 10 data, ada 2 data dengan negatif berbeda dan 8 data dengan nilai positif tidak ada yang sama. Dalam uji Wilcoxon, yang dipakai adalah jumlah beda-beda yang paling kecil. Karena itu, dalam kasus ini diambil beda-beda negatif, yaitu 4, dilihat dari kolom sum of rank. Lalu, statistik tabel, dengan melihat tabel Wilcoxon untuk N sama dengan 10, uji satu sisi, dan tingkat signifikan alpha sama dengan 0,05. Keputusannya, karena statistik hitung lebih kecil daripada statistik tabel, maka H0 ditolak. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan dari probabilitas yang sudah ada.
Keputusan terlihat pada kolom ASIM untuk uji dua sisi adalah 0,16. Tapi karena kasusnya adalah uji satu sisi, maka 0,16 dibagi 2 sama dengan 0,008. Maka probabilitas di bawah 0,05, yang mana H0 ditolak atau suplemen tersebut punya efek yang nyata untuk menaikkan berat badan. Oke, berikutnya kita akan beralih ke uji Mann-Whitney. Contoh soalnya, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan alat kesehatan ingin mengetahui apakah para penjualnya membutuhkan pelatihan untuk peningkatan kinerjanya. Maka dibentuklah sekelompok salesman yang diberikan pelatihan dulu sebelum melakukan penjualan, kemudian kinerjanya dibandingkan dengan kinerja salesman yang mendapatkan pelatihan. Berikut adalah hasil kedua kelompok tersebut. Oke, kita beralih ke SPSS. Untuk menu variable view, kita isi dengan salesman dan kelompok. Untuk value-nya, kita masukkan nomor 1 pelatihan dan nomor 2 tanpa pelatihan. Setelah itu di menu data view, aku udah input data seperti yang ada pada soal. Oke, langsung aja kita klik analyze, non-parametric test, pilih legacy dialog, lalu to independent sample. Setelah itu akan muncul seperti ini. Untuk tes variable listnya kita masukkan salesman, lalu untuk grouping variable kita masukkan kelompok. Kemudian kita pilih define-nya. Untuk grup 1 kita isi angka 1, grup 2 kita isi dengan 2, lalu klik continue. Setelah itu klik OK, akan muncul outputnya seperti ini. Analisa hipotesis. H0 kedua populasi identik, data penjualan kelompok tidak berbeda. H1 kedua populasi tidak identik, dalam hal lokasi data penjualan berbeda. Pengambilan keputusan didasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih kecil alfa 0,05 maka H0 diterima. Dan sebaliknya, keputusan pada kolom ASIM untuk uji dua sisi adalah 0,000. Didapat probabilitas 2 0,05 maka H0 ditolak atau kedua populasi tidak identik dalam hal lokasi dan data penjualan kelompok salesman berbeda secara signifikan. Oke, kita akan lanjut ke soal yang keempat, uji data 3 atau lebih sampel berhubungan atau dependen. Uji Friedman. Contoh soal, sebuah perusahaan biskuit ingin meluncurkan 4 rasa baru dalam produk biskuitnya. Keempat rasa tersebut terdiri dari rasa coklat, stroberi, keju, kelapa. Perusahaan ini mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat rasa tersebut dan kemudian dipersilakan kepada 10 orang untuk mencicipi lalu memberikan nilai untuk setiap rasa yang ada. Nilai yang diberikan ditentukan antara 0 sampai 100. Berikut adalah hasil penilaian ke 10 orang terhadap paket yang ditawarkan. Di sini sudah disediakan datanya. Kita akan masuk ke SPSS. Untuk variable view kita isi dengan coklat, stroberi, keju, dan kelapa. Kita akan beralih ke tampilan data view-nya dan memasukkan data seperti yang ada pada soal. Tampilannya akan seperti ini. Untuk mengerjakannya kita klik analyze, lalu pilih non-parametric test, legacy dialog, correlate sample. Untuk tes variabel kita masukkan coklat, lalu kita masukkan strawberry, keju, dan kelapa pada tes variabel. Setelah itu untuk test type-nya kita klik Friedman. Jika sudah kita akan klik OK. Akan muncul outputnya seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan analisa hipotesis. Analisanya, H0 populasi dalam suatu blok identik, keempat rasa punya mutu yang sama. H1 sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibanding sekurang-kurangnya perlakuan lain. Pengambilan keputusan. Jika probabilitas lebih besar dari alfa 0,05 maka H0 diterima. Namun jika probabilitas lebih kecil daripada alfa 0,05 maka H0 ditolak. Keputusan terlihat pada kolom ASIM untuk uji dua sisi adalah 0,000. Didapat probabilitas di bawah 0,05 maka H0 ditolak atau sekurang-kurangnya satu jenis rasa punya penilaian lebih besar dibanding rasa yang lainnya.